Di sini kita tingkatnya tingkat lanjut ya. Kita review dulu apa aja yang dipelajari kalau misalkan di tingkat dasar. Jadi yang pertama membuat terlebih dahulu ya si Excel-nya atau filenya, lalu melakukan editing sederhana atas kolom dan baris. Jadi kalau misalkan di Excel itu lembar kerjanya itu udah isinya sel-sel ya. Jadi beda sama Word dan PPT. Jadi di dalamnya sudah ada sel-sel kolom dan barisnya. Kemudian mencetak dokumen. Nah, ini cara membukanya sama seperti kita membuka aplikasi pada umumnya. Kita bisa cari di Start atau di pencarian atau di shortcut kalau ada desktopnya. Kemudian di sini ada menu-menunya ya. Di sini lembar kerjanya kalau misalkan di Excel itu banyak sel-selnya ya teman-teman. Jadi terdiri dari atas kolom dan baris. Kalau kolom ini yang huruf diwakili oleh huruf, kemudian kalau baris diwakili oleh angka. Cara baca selnya itu misalkan di sini ya di sel yang aktifnya, maka cara bacanya dari huruf dulu ke angkanya. Misalkan K10. Kemudian cara lihatnya, kita aktifnya dari mana, bisa dilihat di sebelah sini, yaitu ada nama selnya. Kemudian kalau di Excel ini ada tempat untuk menuliskan formula, formula barnya. Di sini untuk menuliskan fungsi atau formula yang kita masukkan atau kita gunakan di Excel-nya. Mungkin untuk perhitungan atau rumus lainnya, seperti itu. Jadi kita bisa ketikkan di sini langsung di Excel di selnya. Tapi untuk melihat apakah dia menggunakan rumus atau tidak, kita lihatnya di formula barnya. Seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini ada sheet 1, dia otomatis akan terbuat sheet 1. Ini lembar kerja halaman pertama. Kemudian kalau misalkan kita mau bikin sheet berikutnya untuk rumus atau tabel yang berbeda mungkin ya bisa kita klik plus yang di bagian sini untuk membuat sheet baru seperti itu. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Ini menambahkan data ke dalam dokumen. Untuk menambahkan data ke dalam dokumen, teman-teman hanya cukup mengetikkan saja datanya seperti apa ya. Karena balik lagi, selnya itu atau baris dan kolomnya itu sudah tersedia di Excel-nya. Jadi teman-teman tidak perlu insert tabel lagi seperti itu. Teman-teman cukup menuliskan isi datanya saja, kemudian disesuaikan kolom dan barisnya ukurannya seperti itu. Ini menu-menunya, ada menu home, insert, page layout, formula, data, review, view. Nah, yang berbeda kalau misalkan di Excel itu ada bagian formula, yang mana di sini isinya itu kumpulan fungsi-fungsi bawaan dari Excel-nya ya, teman-teman. Ini fungsi atau menu-menu yang lebih detail. Kemudian ini untuk shortcut-nya. Nah, untuk shortcut untuk membuat table ya, di sini ada Ctrl T. Uh, jadi Ctrl T di sini ini untuk membuat sel-sel yang kita pilih atau kolom dan baris yang kita pilih itu menjadi sebuah tabel, yang mana nanti akan otomatis ada fitur filternya dan juga nama tabelnya bisa kita berikan nama seperti itu. Kalau misalkan kita tidak menggunakan Ctrl T, maka kita bisa gunakan border, pemberian warna secara manual aja. Gitu. Ini untuk menu-menunya ya. Di sini ada menu review untuk mengunci si Excel kita. Apakah mau dikasih password untuk membuka atau mengeditnya. Seperti itu. Sama halnya kayak Word dan PPT ya. Bisa diedit seperti itu juga.
Di sini ada view di sini yang biasanya kita lihat workbook view-nya itu yang normal. Jadi yang normal ini terlihat semua selnya. Kalau misalkan page break preview ini nanti ada garis-garis pembatas dari halaman pertama ke halaman berikutnya. Itu batasnya dari mana. Yang nantinya dia akan berpengaruh ke pencetakan si Excel. Kemudian page layout ini juga hampir sama seperti page break preview, namun kalau page layout dia sudah bentuknya kayak A4 gitu ya teman-teman halamannya. Seperti itu. Nah ini pengelolaan spreadsheet-nya. Ini di bagian bawah ini ada sheet-nya ya. Kita bisa kasih nama sheet-nya sesuai kebutuhan masing-masing yang mendeskripsikan isi dari sheet tersebut. Kalau bawaannya kan sheet 1, sheet 2, dan seterusnya. Kalau misalkan mau diubah namanya, bisa diklik kanan rename, atau bisa diklik 2 kali aja di penamaan sheet-nya. Di bagian sini ya. Nah, itu nanti bisa langsung teman-teman ubah penamaannya. Kemudian teman-teman juga bisa ngedelete, tinggal diklik kanan, lalu klik delete, atau teman-teman bisa pindahkan atau gandakan si sheet-nya. Misalkan kalau dipindah berarti teman-teman tinggal drag and drop aja mau di urutan keberapa. Atau kalau misalkan sheet-nya udah banyak, teman-teman pilih aja move or copy. Nanti pilihnya di sheet-nya mau diletakkan di paling akhir atau di sebelum atau setelah sheet yang teman-teman pilih. Seperti itu. Untuk penyimpanannya atau untuk open file Excel yang sebelumnya sama seperti di uh, Word maupun di PPT ya teman-teman. Lalu di sini ada melakukan editing sederhana, yang mana di sini editing itu tidak jauh dari penggunaan font ya teman-teman. Fontnya jenisnya seperti apa dan ukurannya berapa. Kemudian alignment-nya atau perataannya seperti apa, apakah rata kiri, rata kanan, atau rata tengah. Jadi kalau misalkan di Excel ini tidak ada justify ya teman-teman. Jadi cukup ada rata kiri, rata kanan, dan rata tengah. Tapi di sini ada yang top, ada yang middle, sama ada yang bottom ya teman-teman. Jadi kalau misalkan tinggi dari barisnya itu lebih tinggi, misalkan lebar gitu ya, dia tinggi, tapi tulisannya cuma seumprit gitu, maka kita bisa atur apakah dia nempel di bagian atas atau di tengah-tengah atau di bagian bawah seperti itu. Oke, kemudian di sini ada wrap text. Wrap text itu kalau misalkan tulisan kita panjang ya. Jadi kalimat yang ada di dalam selnya itu panjang, tapi lebar kolomnya itu kecil. Jadi tulisannya melewati kolom, maka kita bisa aktifkan wrap text. Yang mana wrap text ini nanti akan membuat tulisan kita yang tadinya panjang otomatis akan menyesuaikan dari kolom yang kita buat seperti itu. Jadi dia nanti akan turun ke bawah gitu. Nah, ini untuk format datanya, kita bisa atur apakah dia berupa general atau teks atau date dan number atau jenis data lainnya. Nah, kalau misalkan belum kita setting format datanya, biasanya dia akan otomatis bentuknya general. Tapi kalau misalkan nih kita mau masukkan bentuk datanya date atau tanggal, maka dia kita alangkah lebih baiknya pilih yang bentuknya date. Kemudian kalau misalkan bentuknya angka, bisa kita pilih yang number. Nah, kemudian kalau misalkan datanya berupa nomor telepon, biasanya kan nol yang di depan tiba-tiba hilang ya teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa setting dulu si format
datanya itu berupa teks, kemudian teman-teman masukkan si nomor teleponnya, seperti itu. Atau bisa teman-teman masukkan juga di depannya itu pakai tanda ketik, kayak gitu. Kemudian kalau dia berupa harga gitu ya, nah teman-teman bisa pilih yang currency atau accounting. Lalu dipilih aja satuan mata uangnya, apakah rupiah atau dolar atau lainnya. Kemudian di sini ada fitur-fitur pelonggaran dan list, ada beberapa cara ya untuk mengatur lebar kolom maupun tinggi dari garis. Jadi teman-teman bisa ngeblok berapa kolom yang mau diatur ukurannya. Kemudian teman-teman bisa menggunakan rem aja di garis antara kolomnya, nanti ditarik kanan atau kiri. Atau teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih yang kolom width, nanti tinggal dimasukkan angkanya, seperti itu. Atau teman-teman tinggal diklik kali pada kolomnya, kalau misalkan di dalamnya sudah ada tulisannya, seperti itu. Jadi nanti dia akan menyesuaikan dengan isi dari kontennya. Itu berlaku juga untuk garis ya. Jadi kalau misalkan garis tadi kolom width, kalau misalnya kolom tadi dia kolom width yang diatur atau tinggi lebar dari kolomnya, tapi kalau misalkan garis kita pilihnya yang rotate atau tinggi dari barisnya, seperti itu. Kemudian di sini juga ada border ya teman-teman, untuk menandai mana aja sel-sel yang kita gunakan. Di sini ada pilihan all border nanti ya, atau outline-nya aja atau isinya aja yang dikasih border. Kemudian yang dilingkarin ini untuk memberikan warna pada selnya atau shading. Jadi kita bisa memberikan warna secara manual atau pakai shortcut yang tadi Ctrl P untuk membuat menjadi table. Ini fitur copy paste ya, copy cut paste. Bisa untuk sheet-nya atau dari isiannya. Nah, kalau misalkan di tingkat dasar, itu yang dipelajari formula-formulanya yang basic-basic ya, teman-teman. Mulai dari aritmatika dasar, kayak plus, minus, perkalian, pembagian, kemudian sum atau penjumlahan data yang ada di dalam, kemudian average, menghitung rata-rata, max untuk mencari angka tertinggi, dan minimum untuk mencari angka terendah. Perlu diketahui untuk penjumlahan pakai simbolnya yang plus, untuk pengurangan pakai minus, untuk perkalian pakai bintang ya teman-teman, jadi bukan X tapi bintang. Kemudian pembagian pakai yang garis miring yang di bagian bawah ya, kan ada yang garis miring, ada dua ya teman-teman. Kalau di keyboard teman-teman ada yang garis miring, yang di bawahnya enter itu yang digunakan. Nah, ini untuk menuliskan fungsinya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan fungsi bawaan dari Excel, kita harus mengawalinya dengan sama dengan ya di depannya. Baik itu menggunakan fungsi ataupun aritmatika biasa, kita harus diawali dengan sama dengan. Nah, di sini sebagai contoh kita menggunakan sum ya. Sum di sini digunakan untuk menjumlahkan isian yang ada di kolom data ini. Ini kalau misalkan dimasukkan di sini sum, terus kita blok aja si selnya, nah nanti tinggal di enter, maka muncul si angka ini. Untuk praktiknya mungkin kita cobakan besok ya teman-teman.
Kemudian absolut ini untuk membuat menjadi bilangan negatif menjadi positif. Kemudian pembulatan sebanyak desimal yang diinginkan. Nah, untuk max ini tinggal kita sama seperti sum tadi, tapi sumnya diganti max. Kemudian dipilih data mana yang mau kita cari angka tertingginya. Nah, nanti dia akan muncul. Begitu juga kalau minimum. Kalau rata-rata kita pakai average ya, teman-teman. Jadi untuk menghitung value atau isi dari datanya, itu kita pakai sum. Kalau rata-rata kita pakai average. Tapi untuk menghitung jumlah datanya, itu kita menggunakan count. Jadi beda ya count dengan sum. Kalau sum itu kita menghitung isi dari selnya. Di sini 25 tambah 30 tambah 35 dan seterusnya. Kalau count di sini kita menghitung ada berapa baris nih atau ada berapa data yang kita pilih. Yang di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kayak gitu. Kemudian ini if ya teman-teman. If itu ada yang single if atau yang nested if. Kalau yang if aja, yang single berarti dia ada true false-nya aja. Kalau misalkan nested dia ada if di dalam if. Kayak gitu. Nah, sebagai contoh di sini ini kita ingin mencari nilai huruf ya berdasarkan angka di sini, nilai angka. Yang mana kita lihat pedomannya itu ada di sebelah kanan sini keterangannya. Kalau misalkan nilainya lebih dari 80, maka dia mendapatkan huruf A. Kalau nilainya di antara 71 sampai 80, maka nilainya B. Kalau eh, nilainya kurang dari sama dengan 70, maka nilainya C. Nah, rumusnya ini ada di bawah sini ya, teman-teman. Ada if A3, jadi di sini ya, kita mulai dari baris pertama A3, lebih dari 80 ya, kita lihat di sini lebih dari 80 syaratnya untuk mendapatkan A. Nilai if true-nya yaitu A. Jadi, kalau misalkan ini benar, A3 lebih dari 80 ini benar, maka nilainya dia mendapatkan A. Tapi kalau misalkan salah, maka yang dijalankan yaitu logika yang lainnya, yaitu if lainnya. If lagi nih untuk A3, jika A3 lebih dari 70, ya. Kalau ini kan 71 masih ikut angkanya B ya, teman-teman. Jadi kalau misalkan lebih dari 70, dia value if true-nya B. Tapi kalau misalkan ini semua salah, syarat-syarat ini salah, maka dia mendapatkan nilai C. Seperti itu. Nah, kalau misalkan if tunggal, jika dia nilainya lebih dari 75, maka dia lulus. Kalau tidak, syarat ini salah, maka dia mendapatkan keterangan remedial. Seperti itu. Ini penggunaan and dan or ya. Jadi kalau misalkan and itu semuanya harus benar. Kalau misalkan salah satu ada yang salah, maka nilainya salah. Kalau misalkan or salah satu benar, itu sudah bisa dikatakan benar. Nah, kalau misalkan VLOOKUP, HLOOKUP, dia kayak istilahnya mencocokkan atau mencari data berdasarkan kata kunci yang ada di tabel referensi ya, teman-teman. Kalau misalkan VLOOKUP berarti tabel referensinya vertikal, kalau misalkan HLOOKUP berarti tabel referensinya horizontal seperti di bawah ini. Ini untuk formula atau uh, rumus yang salah atau error yang dapat teman-teman perbaiki kalau misalkan tanda-tandanya seperti ini. Nah, ini untuk mencetaknya. Oke, mencetaknya ini teman-teman harus pergi ke menu page layout dulu, lalu teman-teman
atur sorry, atur marginnya ya. Nah, pertama juga teman-teman harus blok dulu nih areanya mana aja yang mau di print. Setelah itu teman-teman klik print area lalu set area atau set print areanya. Nah, kalau udah teman-teman atur aja apakah ada yang ketinggalan tuh barisnya atau kolomnya ada yang kepotong. Nah, itu teman-teman atur di page break previewnya seperti itu. Nah, itu untuk materi tingkat dasarnya ya, teman-teman. Mungkin besok kita lanjutkan untuk materi tingkat lanjutnya, yang mana di sini nanti kita coba praktik bersama-sama ya, mulai dari yang dasar atau formula basicnya dulu, kemudian lanjut ke yang tingkat lanjutnya, seperti itu. Oke, baik sampai sini apakah ada pertanyaan terlebih dahulu, teman-teman?